Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja kejadian lah ya, peristiwa atau kejadian ya, yang baru kemarin ini ya, terjadi di Jakarta ya. Di situ ada siapa? Pak Jokowi, Menteri Kesehatan ya, pejabat Gubernur DKI, Pak Prabowo, bahkan Pak Kapolri ya, meresmikan sebuah rumah sakit di Pantai Indah Kapuk, yaitu Seci Hospital ya. Apa yang menarik di balik peresmian rumah sakit ini? Kan rumah sakit aja Pak diresmikan, apanya yang menarik? Makanya jangan di skip video saya, simak sampai habis. Kadang-kadang orang cuma baca judul beritanya langsung sok komen gitu ya, dia nggak dapet inti dari pembahasannya, tapi langsung komen. Tapi oke deh. Nah, jadi begini. Nah, ini beritanya saya ambil dua aja deh ya, kira-kira sama sih ya. Ini saya ambil pertama dari Berita Satu. Nah, di Berita Satu ini dikatakan bahwa resmikan Rumah Sakit Seci, Jokowi didampingi Prabowo dan Agwan. Oke. Nah, apa yang menarik di sini? Nah, gini loh. Di sini dikatakan bahwa pada hari Rabu, ya 2 hari yang lalu berarti ya, Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Seci Hospital ya, atau Rumah Sakit Seci di Pantai Indah Kapuk ya. Didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Ketua Yayasan Buddha Seci Medika yaitu Pak Sugianto Kusuma alias Pak Agwan ya. Saat meresmikan rumah sakit ini, Jokowi juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan pejabat Gubernur DKI Bapak Heru Budi Hartono. Ya. Nah, di sini selain itu ya, didampingi oleh pejabat-pejabat negara ya. Di sini juga terlihat Ketua Yayasan Buddha Seci, yaitu Sailius Sumei, dan Direktur Utama Rumah Sakit Seci Gunawan Susanto, ya, dan masih banyak lagi lah pejabat-pejabat lainnya. Nah, di sini dikatakan Pak Jokowi dengan para pejabat ini, ya, yang tadi mendampingi, meninjau berbagai fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit itu, ya. Terutama yang dilihat adalah Pusat Layanan Transplantasi Sumsum Tulang (BMT), kemudian Unit Pelayanan Talasemia, kemudian ada rehabilitasi medik, kemudian juga layanan robotik OT hybrid, radiologi, dan kedokteran nuklir. Wih, luar biasa dong ya. Nah, Pak Jokowi berkomentar bahwa setelah dia mengunjungi fasilitas penanganan pasien di rumah sakit ini, terutama yang berkaitan dengan tadi, kanker, talasemia, transplantasi sumsum, dan lain-lain, dia menyatakan kekagumannya. Ya, peralatan dan sarana prasarana yang digunakan sangat modern katanya. Dan Pak Jokowi sangat mengapresiasi pembangunan rumah sakit ini katanya ya. Nah, yang menarik ini nih, mulai nih kita bahas nih ya, kita mulai masuk nih ya. Dengarkan baik-baik. Kemudian Pak Jokowi mengatakan hampir 1 juta warga negara Indonesia per tahunnya pergi berobat ke luar negeri. Nah, ini yang membuat miris, tetapi itu harus diakui karena beberapa faktor ya. Nah, oke lah, ini yang akan kita diskusikan. 60%-nya datang dari Jakarta ke luar negeri. Ya, ada yang ke Singapura kebanyakan, ada yang ke Malaysia, Penang, dan segala macam ya. Oleh karena itu, menurut Pak Jokowi, Indonesia pastinya kehilangan devisa dong. Karena kalau keluar negeri itu kan harus keluar dolar lah.
Mau itu dolar Singapura lah, mau itu ringgit Malaysia, atau kalau ke Amerika, ke Jepang, ya harus keluar dolar atau yen. Ya. Nah, di sini Indonesia tercatat kehilangan devisa ya karena dibawa keluar kan, baik itu untuk biaya perawatan, biaya transportasi, biaya penginapan, semuanya duit itu, ya. Total devisa yang hilang lah gitu karena dibawa keluar ya 11,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sekali lagi 11,5 miliar dolar Amerika Serikat yang kalau dirupiahkan itu setara dengan 170 triliun rupiah. Aduh, nggak main-main itu duit tuh, 170 triliun rupiah. Luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah dokter-dokter di Indonesia dan rumah sakit di Indonesia ini nggak mampu? Nah, ini yang mau kita diskusikan ya. Jadi, sabar dulu ya. Catat ya, 170 triliun, nggak main-main nih. Coba kalau semuanya berobat di Indonesia, tentu devisanya itu nggak keluar negeri kan? Oke? Tapi apakah itu mungkin? Nah, ini makanya jangan di-skip video saya. Nah, menurut Pak Jokowi, dokter-dokter Indonesia memiliki keahlian yang tidak kalah dengan dokter-dokter dari luar negeri. Yes or no, menurut saya. Boleh dong, saya tidak 100% setuju dengan Pak Jokowi. Betul, ada dokter-dokter Indonesia yang keahliannya tidak kalah dengan dokter-dokter dari luar negeri. Yakin saya. Tetapi juga harus diakui, tetap saja ada dokter-dokter di Indonesia yang keahliannya di bawah keahlian dokter luar negeri. Itu satu. Kemudian fasilitas. Oke lah, sekarang yang di Rumah Sakit Seci fasilitasnya mengagumkan. Tapi apakah itu ada di semua rumah sakit di seluruh Indonesia? Ya enggak juga dong. Ya kan? Di Seci ini ada 500 lebih kamar lah, lupa tepatnya saya, tapi belum lewat dari 600. Pertanyaannya apakah umpama deh Rumah Sakit Seci ini benar-benar canggih gitu ya. Fasilitas yang ada bisa Anda nikmati di luar negeri ada di Rumah Sakit Seci. Apakah dengan total kamar yang nggak sampai 600 cukup? Itu misalnya. Asumsi dah, semua dokter yang ada di Seci itu bagus. Kualitasnya sama seperti luar negeri. Ya, tapi cuma 600 kamar, nggak sampai. Rumah sakit yang lain bagaimana? Nah, itu yang akan saya kupas satu persatu. Sesuai dengan pengalaman saya dan pengalaman banyak teman-teman warga negara Indonesia. Oke? Nah, kita lihat dulu lah berita satu lagi nih di detik.com ya. Di detik.com ya beritanya hampir sama lah ya. Jokowi resmikan Rumah Sakit Seci Hospital di PIK Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Prabowo mendampingi ya. Di sini sama message-nya atau pesannya sama. Intinya Pak Jokowi memuji fasilitas penanganan pasien di Rumah Sakit Seci ini ya. Ya sama lah tadi komennya, semua fasilitas ya untuk penanganan pasien kanker, talasemia dan lain-lain, pengobatan sumsum tulang belakang dan segala macam gitu ya. Semuanya sudah dilihat oleh Pak Jokowi, semuanya sangat modern. Kira-kira sama lah ya dengan berita satu. Nah, ya dia ditemani oleh pejabat-pejabat yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Nah, di sini ya ditekankan juga. Nah, di sini beritanya jelas nih. Kapasitasnya tadi kan saya bilang kan di bawah 600. Di sini disebut nih karena kemarin juga saya nonton beritanya di televisi ya. Di sini menurut Detik yang tercatat di Detik nih ya 576 kamar. Betul dong yang saya bilang di bawah 600 ya. Dengan sarana dan prasarana yang sangat modern, canggih ya. Oke. Dan Pak Jokowi di Detik News ini juga dicatat bahwa dia menginginkan warga Indonesia yang berobat ke luar negeri itu karena ada rumah sakit yang modern seperti ini ya. Kenapa kita harus ke luar negeri? Karena yang diprihatinkan adalah 170 triliun rupiah yang mengalir ke luar negeri setiap tahunnya ya gara-gara berobat ke luar negeri. Nah, sekarang stop lah. Nah, pertanyaannya bisa stop? Oke deh.
asumsi dah, saya yakin dah peralatan dan fasilitas rumah sakit Seci itu canggih, tapi cuma ada 576 kamar. Rumah sakit yang lain bagaimana? Saya bukan bilang rumah sakit yang lain jelek lu ya, makanya sabar dulu, tunggu pembahasan saya sampai selesai. Oke? Sampai situ dulu. Nah, mari kita bahas pernyataan Pak Jokowi. Saya bukannya mau berbeda pendapat sama Pak Jokowi atau merendahkan kemampuan rumah sakit Indonesia atau merendahkan keahlian dokter-dokter yang ada di Indonesia. Saya percaya ada dokter-dokter kita yang keahliannya tidak kalah dari dokter-dokter luar negeri. Yakin saya. Tetapi seberapa banyak? Udahlah, jujur lah. Kalau semua dokter di Indonesia keahliannya sama dengan semua dokter di luar negeri, pasti tidak ada yang ke luar negeri. Udah, itu harus diamini. Itu ya, fakta pertama. Kedua, kalau semua fasilitas rumah sakit di seluruh Indonesia secanggih rumah sakit yang ada di luar negeri, sudah bisa dipastikan orang Indonesia nggak mau berobat ke luar negeri, ngapain mahal-mahal, di Indonesia juga ada. Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Apakah benar dokter-dokter Indonesia semuanya setara kemampuannya dengan dokter-dokter luar negeri? Saya jawab langsung dah, tidak. Ada yang sama, saya bukan menafikan kebenaran itu, ada. Tapi lebih banyak yang tidak samanya. Oke? Apakah rumah sakit Indonesia banyak yang nggak usah lebih canggih dah, yang sama saja kualitasnya dengan rumah sakit yang ada di luar negeri? Mungkin 1-2 ada. Saya belum lihat rumah sakit Seci. Sebutlah Seci dan ada beberapa lagi rumah sakit di Indonesia yang setara lah kita bilang dengan fasilitas rumah sakit luar negeri. Berapa banyak? Bagaimana dengan rumah sakit yang ada di daerah? Ya kan? Belum lagi kalau kita masyarakat yang cuman mengandalkan BPJS. Pelayanannya kita tahu sendiri ya kan? Mesti ada rujukan. Waduh, saya pernah menggunakan. Saya pernah lah. Saya kan meskipun begini saya bayar lah iuran BPJS. Suatu ketika saya pernah mau memanfaatkan fasilitas itu. Ya dong, saya bayar setiap bulan. Saya mau pakai dong. Masa bayar aja saya nggak pakai fasilitasnya kalau saya memerlukan. Meskipun saya bisa mampu bayar sendiri. Ya saya pakai dong. Mohon maaf ya, Anda juga sudah tahu lah bagaimana kualitas BPJS kesehatan di Indonesia. Nggak bagus-bagus amat. Bahkan menurut saya, sorry ya, buruk. Itu harus diperbaiki. Gila, untuk berobat, kasus saya perawatan gigi, itu harus 2 kali rujukan. Mendapatkan rujukannya juga ngantrinya luar biasa. Udahlah, panjang lah ya. Anda yang pernah berobat dengan menggunakan BPJS pasti setuju lah dengan saya. Oke? Itu satu. Kedua, fasilitas rumah sakit di Indonesia. Aduh, saya nggak tega ngomongnya ya. Pasti jauh lah dengan fasilitas yang ada di luar negeri. Ya. Kemudian, kemampuan dokter. Nah, ini dia nih. Sekali lagi, saya tidak menafikan ada dokter yang kemampuannya atau keahliannya sama dengan dokter-dokter ada di luar negeri. Tapi berapa banyak? Kemudian, ada praktek-praktek rumah sakit yang menurut saya tidak terpuji. Anda boleh cek deh, atau mungkin Anda sudah pernah mengalami, karena saya pernah mengalami ya. Rumah sakit di mana dokternya itu, tanda kutip, dipaksa oleh rumah sakitnya menggunakan semua fasilitas ya yang sebenarnya tidak diperlukan oleh pasien. Supaya apa? Tagihannya supaya tinggi. Oke? Memberikan vitamin-vitamin yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan oleh si pasien. Nah, kalau ini biasanya asuransi tidak mau ganti, oke? Maka kalau Anda sakit, saya selalu bilang, kalau saya lah misalnya, dok, atau kalau anak saya sakit ya, ada asuransi ya, tolong jangan dikasih obat atau vitamin yang tidak diganti oleh asuransi. Kalau sampai Anda kasih obat yang tidak diganti oleh asuransi, saya tidak bayar. Anda juga harus begitu, karena punya tendensi mereka memberikan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Oke? Kemudian, bisa salah diagnosa. Bisa salah diagnosa itu tanda kutip kalau menurut saya ya, karena saya pernah mengalami ketika anak saya sakit, justru itu seakan-akan dibuat-buat supaya bisa menggunakan peralatan-peralatan yang tidak diperlukan. Saya kasih cerita satu. Ini kejadian, kasusnya anak saya. Waktu itu anak saya sakit,
seperti asam lambung tinggi, sudah pernah masuk UGD, tapi sudah pulang dari UGD 2 hari perutnya sakit lagi, akhirnya kita putuskan masuk rumah sakit. Kalau asam lambung kan mestinya nggak perlu berlama-lama ya. Begitu masuk, pada hari pertama dokter langsung bilang, Pak, ini anaknya mesti di endoskopi. Endoskopi itu Anda tahu, itu memasukkan peralatan ke dalam perut. Ya, bisa melalui anus, bisa melalui apa, dan itu mahal. Untuk suatu gejala yang cuman sakit perut. Saya bilang, dok, apa nggak salah mesti endoskopi? You belum periksa apa-apa. Ini tapi hasil labnya begini. Tapi hasil lab rumah sakit ini beda dengan hasil lab saya yang di luar. Rasanya nggak perlu, dok, endoskopi. Lagi pula kalau endoskopi waktu itu asuransi anak saya dalam masa tunggu, yang mana kalau endoskopi itu dilakukan tidak diganti oleh asuransi. Saya bilang, dok, jangan di endoskopi dulu, tolong di USG dulu. Oke, di USG normal. Nah, dokternya itu sekali lagi menyarankan untuk endoskopi. Ya, kalau endoskopi itu dilakukan nggak diganti sama asuransi saya, karena dalam masa tunggu untuk penyakit yang menggunakan endoskopi. Kemudian saya kasih lihat saudara saya yang dokter. Dokter teman saya, saudara saya ini ketawa, dia bilang, anakmu ini tifus, gejala tifus. Terus gimana? Gini aja, besok kalau dokternya periksa lagi, anak kamu pura-pura sehat saja, minta pulang. Ya, nanti saya kasih obat lah. Akhirnya saya lakukan itu dengan setengah percaya atau tidak percaya. Saya kasih tahu anak saya, kalau dokter datang bilang sudah sehat mau pulang. Kebetulan dokternya datang, saya pun ada, saya minta pulang. Akhirnya anak saya dikasih pulang, kemudian dikasih obat tifus oleh saudara saya ini. Hanya dalam waktu beberapa hari setelah dia keluar, sehat itu anak saya. Coba bayangkan kalau di endoskopi. Ya. Wah, itu pengalaman yang tak terlupakan. Satu. Kedua, kalau ini pengalaman pribadi saya. Karena saya orangnya suka mau tahu gitu ya, segala sesuatu saya selidiki, maka dari itu saya bisa membahas apa itu money game, atau ya soal kesehatan seperti ini, bahkan politik. Ya, saya apapun saya cari tahu, tentu dengan data-data yang sah. Akhirnya saya menemukan suatu yang namanya autophagy fasting. Ya, dasarnya autophagy fasting adalah intermittent. Yang mana dengan autophagy fasting ini, ya, saya bisa menurunkan berat badan saya dari 85 kg, dulu saya overweight sebenarnya, menjadi 69 dalam waktu 4 bulan. Saya pernah review juga lah di channel saya ini, Anda cari saja ya, puasa atau autophagy, Anda cari. Orang pada kaget gitu, kok bisa gitu ya. Tapi 69 itu terlalu kurus waktu itu. Sekarang ini saya naikin sedikit di sekitar 75 kg. Dan saya bisa jaga berat badan saya 75 kg dan tidak yoyo naik turun seperti halnya diet yang pada umumnya. Wah, saudara-saudara saya yang dokter juga kaget gitu. Wah, kamu ini sesat ini nggak bener ini. Dan banyak dokter yang bilang, kamu bisa kena kanker nih, karena kamu pagi nggak sarapan. Sedangkan di ilmu kedokteran pagi itu harus sarapan. Saya bilang, kamu lulus fakultas kedokteran tahun berapa? Buku yang kamu pakai terbitan mana? Diktatnya karangan siapa? Kamu selama, dia sudah lulus kedokteran sudah 20 tahun lebih. Kamu selama 20 tahun lebih ini suka mengikuti jurnal ilmiah nggak? Ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Nggak pernah kan? Makanya kamu nggak tahu yang namanya autophagy fasting. Padahal autophagy fasting ini ya, yang mempopulerkan ini orang Jepang, ini Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel. Kamu lebih pintar dari Profesor Yoshinori Ohsumi? Nah, pengalaman yang sama seperti saya dialami oleh seorang anak menteri loh. Saya lupa namanya. Dia sempat kesel karena sudah periksa semua dokter. Dokter bilang, waduh ini nggak ada obat ini. Waduh, frustasi dia. Dia keluar negeri. Di luar negeri itu dokter yang periksa bilang, Anda nggak sakit apa-apa. Udah, Anda lakukan yang namanya autophagy fasting seperti ini. Dia lakukan sebulan kalau tidak salah. Kalau dia cerita di videonya. Sembuh. Dia pulang ke Indonesia, dokter yang periksa dia kaget. Kamu berobat di mana nih? Seharusnya nih kamu
nggak bisa seperti ini. Dia terangkan, dok, saya nggak dikasih obat, saya cuma puasa otofagi, ya, dan saya bisa sehat seperti ini. Anda bayangkan gitu, itu dokter kita gitu, nggak ngerti yang namanya autophagy fasting. Jadi bagaimana kita bisa bilang dokter kita itu kualitasnya sama dengan dokter luar negeri? Karena banyak yang ketinggalan, banyak ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang tidak update. Malah saya bisa lebih ngerti, bisa ngajarin dokter soal autophagy fasting yang saya sudah jalankan bertahun-tahun, yang membuat badan saya stabil seperti ini. Ya, ketika usia tubuh saya diperiksa oleh suatu alat, beberapa orang kaget. Di usia yang mau masuk 60 ini, Anda tahu usia tubuh saya 35 karena autophagy fasting yang bisa buat orang awet muda gitu ya. Wah, banyak macam deh, saya nggak mau cerita banyak. Jadi intinya, banyak dokter Indonesia yang tidak mau mengupdate ilmu pengetahuannya. Jadi dia cuma lulus kuliah, sudah bangga. Dia tidak mengupdate dirinya. Beda dengan dokter-dokter luar negeri yang setiap tahun pasti mengikuti atau setidaknya membaca jurnal ilmiah, mengikuti seminar-seminar kesehatan di luar negeri, mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Berapa banyak dokter di Indonesia yang konsisten melakukan itu? Nggak usah ikut seminar deh yang mahal itu ya. Baca jurnal ilmiah saja deh. Males. Jadi bagaimana kita bisa bilang dokter di Indonesia itu sama? Beberapa mungkin ada. Seperti yang saya rindukan ini, dokter ini selalu update, ikut seminar, baca jurnal ilmiah supaya tidak ketinggalan. Tapi banyak yang tidak melakukannya. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita percaya sama dokter-dokter kita sendiri? Jadi saya juga tidak terlalu menyalahkan orang yang akhirnya memilih buang uang keluar negeri. Maka dari itu, kalau Anda dokter, kebetulan Anda dengar video saya, bertobatlah. Mulai sekarang update ilmu pengetahuan Anda. Begitu juga rumah sakit yang memaksakan dokternya untuk memakai semua peralatan agar biaya perawatan itu tinggi, bertobat. Oke? Jadi kalau ini dilakukan, saya setuju dengan Pak Jokowi. Kita tidak perlu menghambur-hamburkan uang kita ke luar negeri hanya untuk berobat. Itu saja deh. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.